Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis cukup kaget juga ya ketika ada seorang mekanik yang ngomong kalau ingin motornya irit ganti injeksi aja. Jadi dikesankan seakan-akan motor injeksi itu dijamin pasti irit ya. Padahal ya ini fakta yang salah ya. Tapi biasanya orang seperti ini pengalamannya cuma pakai motor Honda saja, nggak pernah pakai motor-motor lain, terutama Suzuki. Jadi emang orang kalau nggak pernah punya motor Suzuki nggak akan tahu bahwa motor karbu pun bisa irit. Jadi motor karbu itu beneran bisa irit karena penulis pernah punya Honda Beat ESP yang sudah injeksi generasi kedua dengan Suzuki Spin generasi terakhir motor karbu, termasuk perwakilan generasi terakhir motor karbu. Walau kalau secara irit-iritan diadu dengan Suzuki Next generasi pertama masih kalah, tapi sudah cukup mewakili lah. Punya dua motor ini membuat penulis jadi bisa membandingkan mana sih yang boros, mana sih yang irit. Sebelumnya penulis juga ya kebetulan Suzuki lawan Honda juga. Honda Suprafit lawan Suzuki Crystal ya, yang bukan tuh. Suzuki Crystal itu kelasnya termasuk semi sport ya. Jadi kalau bicara soal irit-iritan masih ada yang lebih irit lagi daripada Suzuki Crystal, yaitu Suzuki RC 100. Sebelumnya juga ada RC 80. Untuk yang nggak tahu, Suzuki RC dan Suzuki Crystal itu adalah dua tak two stroke alias pakai oli samping. Suzuki Crystal lawan Suprafit. Saat itu ya sampai akhir produk akhirnya Honda Beat karbu, itu motor Honda nggak pernah terkenal irit. Ya memang iklannya iklan motor irit, tapi faktanya tidak. Mungkin memang ya slogan-slogannya Honda itu kuat di tanjakan, motor paling irit ya. Tapi yang penulis rasakan tidak ya. Boros. Itu yang kuat di tanjakan juga perlu dipertanyakan ya. Karena ya tenaganya lemah. Anehnya di generasi terbarunya CB ya, itu orang malah mengeluh ya. CB yang generasi kedua sih, CB 150R yang generasi kedua, orang malah mengeluh gak kuat nanjak ya. Jadi ya gak irit, gak kuat tanjakan, iklannya wis gak tepat. Tapi yang penulis rasakan terutama adalah nggak iritnya. Kenapa penulis nggak bilang nggak irit? Karena saat itu Suprafit 100 cc bebek, motor bebek, konsumsi bahan bakarnya 30 km per literan. Ini penulis tentu kalkulasi berdasarkan rupiah yang dikeluarkan dibanding dengan jarak yang ditempuh. Penulis saat itu pakai GPS juga atau apa ya, lupa penulis. Tapi penulis hitung-hitung boros ya.
Dan padahal jarak ke kantor sudah penulis hitung lebih ya, tapi hitungannya boros. Penulis sampai protes ke bengkelnya, ini apa caranya mas iso irit? Nggak bisa ya. Sampai saat itu terus nyari cara-cara di internet, kalau pakai aditif kesulitan, akhirnya pakai magnet, dan ternyata cukup membantu juga. Dari 30 km per liter jadi 45 km per liter, lumayan ada peningkatan. Saat itu motor 2 tak Suzuki Crystal, konsumsi bahan bakarnya 30 km per liter. Kalau RC 100 saat itu mungkin sekitar 60 km per liter ya. Penulis lupa, udah pernah punya tapi enggak, pakainya sebentar, yang pakai adik sih yang sering. Tapi itu konsumsi bahan bakarnya sekitar 60 km per literan lah kalau nggak salah. Jadi itu irit ya. Suzuki emang kalau niat bikin motor irit pasti irit banget. Terus kemudian ganti masa, tapi ini anu ya, apa jenenge, motor standar ya, motor yang didapat konsumen ya, yang apa wis opo noe apa adanya seperti itu, kondisi standar, setelannya standar, nggak ada yang dirubah. Karena di zaman itu Honda sering ya melakukan uji irit, angkanya juga luar biasa, 125 km per liter, 110 km per liter, seperti itu ya. Nah, tapi itu bukan pakai motor standar, mestinya sudah modif ya, entah karbunya entah apanya lah. Tapi itu seingat penulis dibuka untuk umum, nggak ada persyaratan kendaraannya harus standar. Kemudian penulis beli motor Honda Beat DSP, saat itu sudah punya Suzuki Spin. Suzuki Spin konsumsi normalnya 45 km per literan, yang kemudian penulis modifikasi, tentu nggak berubah komponen, cuma rubah setelan karbu saja. Jadi super sangat irit, 60 km per liter, padahal itu 125 cc. Tentu nggak apa adanya ya, karena bensinnya juga bensin premium. Penulis pakai pro kapasitor saat itu. Kalau nggak pakai pro kapasitor nggak akan kuat pakai itu, soalnya setelan jarum karbunya disetel yang paling dalam, yang paling masuk ke dalam. Itu kalau kondisi normal motor bakal sulit dinyalakan. Ya bisa nyala tapi sulit. Nah, dengan modifikasi seperti itu, hasilnya adalah selain dari 60 km per liter, tenaganya juga masih lebih besar dari kendaraan dari motor Matic lain yang cc-nya di bawahnya. Kalau yang sekelas ya kalah ya, tapi kalau yang cc di bawahnya masih menang. Terus punya Honda Beat ESP, udah injeksi generasi kedua. Ya ternyata sama ya, 60 km per liter juga. Dan ya ada kelemahan juga injeksi itu, adalah makin lama makin boros. Jadi kelemahan utama sistem injeksi itu adalah makin lama makin boros. Kalau kendaraan karbu mau lama mau baru gak ada masalah. Misalnya konsumsi bahan bakar 60 km per liter, ya bakal terus 60 km per liter sampai setelan karbu ini dirubah. Kalau kendaraan injeksi enggak. Kendaraan injeksi itu makin lama makin boros, dan nggak ada hubungannya dengan
apa jenenge servis, nggak ada hubungannya dengan perawatan, karbon clean, nggak ada hubungannya dengan itu. Masih motor di karbon clean kayak ya apa itu, tetap nggak berubah. Kalau sudah boros ya boros. Sumbernya terutama adalah dari sumber sensor oksigen. Sensor oksigen itu ada umurnya, makin lama makin tua, makin lama makin rusak. Nggak ada hubungannya dengan perawatan. Masih dirawat gak dirawat podo ae, makin lama makin rusak. Makin parah kalau bensinnya pakai timbal. Dan motor Honda Beat penulis sebenarnya nggak terlalu tua kalau dari hitungan kilometer. Cuma lebih tua NMAX kayaknya ya sekarang ya, 35.000 di umur sekitar 15 ribuan gitu sudah boros ya. Mulai 10.000 sih, mulai 10.000 sudah boros, sudah mulai 1:45, padahal baru, kondisi baru itu bisa 1:60 ya, 60 km per liter. Kondisi 10.000 sudah turun jadi 45 km per liter. Sekarang lebih dari 30.000, konsumsi bahan bakar jadi lebih boros lagi, udah mendekati 30 km per liter kalau pemakaiannya sama kayak penulis pakai NMAX ini. Jadi itu ya, itu penyakit kendaraan injeksi. Kalau sudah tua makin boros. Ya, NMAX penulis sendiri ya harusnya kena hukum seperti itu, tapi entah mengapa ya sekarang kok malah lebih irit daripada kondisi masih baru. Piro saiki ini 40,9 km per liter, padahal ya lihat sendiri tadi penulis makainya sambil gaspolan juga ya, seenaknya. Dulu kondisi motor umur 1000-2000 km makainya seperti ini, gak bisa setinggi itu. Makainya paling ya piro ya, awal-awal dulu kira-kira dapatnya 37, 38 itu waktu irit. Terus kondisi mesin menurun ketika mulai 5.000 km, setelah zamannya bensin mulai nggak enak ya, jadi 35 km per liter itu kalau pakai bensin sel apa V-Power, sorry ya, sel V-Power kalau nggak salah. Kalau pakai sel super 36 km per liter. Boros ya, padahal ya dulu penulis pakai Suzuki Spin ya wis kayak gini ini bisa lebih irit dari hitungan anunya ya, rupiahnya ya. Modifikasi yang membuat motor NMAX penulis irit ini terutama dari sileknya ya, terus kemudian ya pro kapasitor juga membantu sedikit, tapi itu kok rasanya di luar topik ya. Tapi yang jelas lah, kendaraan karbu atau injeksi itu kita nggak bisa ngomong langsung menilai. Kalau injeksi itu pasti irit, karbu itu pasti boros. Kita harus lihat dulu pabriknya sopo, teknologi apa. Kalau pabriknya Honda ya boros. Honda Beat karbu itu terkenal boros, piro konsumsi bahan bakar itu.
Tapi Suzuki, walau itu yang kelas sportnya lah, Suzuki Spin 125, itu lebih irit malah daripada Honda Beat. Zaman injeksi mungkin ya ono beberapa yang mengklaim jauh lebih irit, terutama dari Yamaha ya. Yamaha mengklaim kendaraannya irit gitu ya. Yang menulis ingat betul ceritanya Yamaha Mio J yang masih 115, yang menulis ingat betul. Nah itu ketika baru ya lumayan lah, 45 km per liter. Ini ceritanya orang ya. Tapi setelah setahun ya orangnya ngeluh ya. Aduh mas, sekarang boros ya Mio itu. Mio J umur setahun, umur 2 tahun mungkin ya termasuk sering dipakai. Itu katanya sampai 25 km per liter. Itu injeksi. Jadi ngomong motor irit poros itu ya lihat-lihat lah. Lihat-lihat kondisinya apa. Motor injeksi ya emang mungkin irit awal, tapi akhir-akhir bakal jadi poros. Motor karbu kalau mau irit bisa, tinggal setelane dewe, dalam kondisi standar pun memungkinkan untuk bikin kendaraannya irit. Dan kalau setelan karbonnya wis irit, nggak akan jadi poros seiring waktu. Irit ya irit terus. Mungkin ya kalau misalnya poros ya karena filter terlalu banyak kotoran gitu ya, masih bisa dibersihkan. Jadi itu faktanya. Nggak bisa kita ngomong injeksi itu pasti irit, karena ada injeksi yang jadi poros nemen. Dan banyak orang yang nggak tahu bahwa kalau motor injeksi sudah mulai berumur bakal jadi poros. Nggak ada ya rasanya orang yang kepikiran untuk ganti sensor oksigen, kecuali kalau sudah bermasalah mesin. Nggak ada orang yang kepikiran untuk beli sensor oksigen kalau kendaraannya jadi poros. Tapi ya mungkin masih cukup bisa diterima ya. Mbok sensor oksigennya motor iki regane piro? Bisa balik modal enggak? Kalau misalnya motornya lebih boros 50%, kira-kira balik modal enggak beli sensor oksigen? Ya wes lah, itu aja yang jelas. Salah kalau ngomong kendaraan injeksi itu pasti lebih irit. Oh ya, di India itu orang malah cenderung suka kendaraan karbu daripada injeksi ya. Entah mengapa. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.